Kadang, pengkhianatan bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal dari sebuah kebangkitan. Ada saat di mana diam menjadi senjata, dan membiarkan menjadi bentuk pembalasan paling elegan. Inilah kisah tentang seorang istri yang memilih tidak merebut suaminya kembali. Karena ia tahu, yang kotor tak layak dipertahankan. Dan yang hina, akan tenggelam dalam perbuatannya sendiri. Ketika pelakor merasa menang, ia tak tahu bahwa permainan sebenarnya baru saja dimulai. Sebuah kisah tentang harga diri, balas dendam yang halus, dan cinta yang tumbuh dari luka. Selamat datang di Gemiteling, tempat di mana setiap luka berubah menjadi kekuatan, dan setiap cerita memberi pelajaran berharga. Mari kita mulai. Hidupku dulu tampak sempurna di mata orang lain. Suamiku, Raka, adalah pria yang diidamkan banyak wanita, tampan, berkarir, dan pandai bersandiwara. Aku, Nadia, selalu berusaha menjadi istri yang baik, memasak sarapannya, menyambutnya setiap pulang kerja, bahkan menahan air mata ketika hatiku sudah tak sanggup lagi. Aku tahu, kesetiaan tidak bisa dipaksakan, tapi saat itu aku masih mencoba percaya bahwa rumah tangga bisa diselamatkan, meski hatiku sudah mulai rapuh. Semuanya mulai berubah ketika aroma parfum asing menempel di bajunya. Bukan aroma yang biasa kupakai, bukan pula wangi yang ada di rumah kami. Awalnya aku berpura-pura tak tahu, berharap semua hanya salah paham. Tapi setiap malam, pesan di ponselnya membuat mataku panas. Nama, Mira, muncul berulang kali, seorang wanita yang katanya hanya rekan kerja, tapi entah mengapa, terlalu sering disebut dengan nada lembut yang dulu hanya ia berikan padaku. Aku tahu benar apa yang sedang terjadi, tapi aku memilih diam. Aku ingin melihat sejauh mana mereka berani bermain di belakangku. Dalam diamku, aku mengamati, mencatat, dan menyiapkan hati. Aku bukan tipe wanita yang akan menangis memohon, karena saat cinta telah dikhianati, tak ada lagi alasan untuk berlutut. Malam itu aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku yang pucat dengan mata sembab. Kau sudah terlalu sabar, Nadia, bisikku pada diri sendiri. Aku sadar, kesabaranku bukan kelemahan, itu adalah jeda sebelum badai. Sebelum aku memutuskan untuk tidak hanya mengakhiri hubungan, tapi juga menutup seluruh pintu yang pernah kubuka untuknya. Dan di dalam keheningan itu, aku membuat keputusan. Aku tak akan berebut pria yang sudah menodai kesetiaanku. Aku akan membiarkan pelakor itu merasa menang, karena aku tahu, kemenangan yang datang dari mencuri tak akan pernah bertahan lama. Sementara aku akan berdiri tegak, menunggu waktu membalas dengan caranya yang paling elegan. Pagi itu, aku duduk di ruang makan dengan tenang, menyeduh kopi sambil membaca pesan singkat dari asistenku. Raka lewat terburu-buru, dengan wajah gelisah dan kemeja yang belum sempat disetrika. Aku ada rapat penting, katanya singkat tanpa menatapku. Aku hanya tersenyum kecil. Rapat dengan siapa? Mira, tanyaku pelan. Ia terhenti sejenak, lalu tertawa hambar sebelum berlalu begitu saja. Aku tahu, tebakan itu tepat sasaran. Tapi kali ini, aku tak berniat mengulang pertengkaran yang sia-sia. Beberapa hari kemudian, Mira mulai berani menampakkan diri. Ia datang ke rumah membawa dokumen kerjaan Raka, berpura-pura profesional. Tapi aku tahu dari cara matanya melirik, ada kepuasan terselubung di sana, kepuasan seorang perampas yang merasa telah menang. Aku menyambutnya dengan senyum sopan, bahkan menawarinya teh hangat. Tatapan bingungnya membuatku semakin yakin bahwa senyum tenang jauh lebih menakutkan dari kemarahan. Mira bercerita panjang lebar, seolah ingin memastikan aku tahu kedekatannya dengan Raka. Aku mendengarkan, menatapnya dengan pandangan datar. Kau tampak cocok dengan Raka, ucapku akhirnya. Seketika wajahnya berubah, seperti tak menyangka akan mendengar kalimat itu. Ia mungkin mengira aku akan menamparnya atau mengusirnya. Tapi tidak, aku ingin mereka berdua jatuh tanpa kusentuh. Malam harinya, Raka pulang dengan wajah lega, mungkin karena mengira aku tak mencurigai apapun. Ia memelukku seperti biasa,
tapi aku bisa merasakan kebohongan dari cara pelukannya yang dingin. Dalam hatiku, aku tertawa getir. Jika ia ingin memainkan peran suami setia, biarlah ia terus bermain sampai panggungnya runtuh oleh tangannya sendiri. Aku mulai mengatur langkah, bukan untuk merebutnya kembali, melainkan untuk bersiap pergi dengan cara yang tak akan pernah ia lupakan. Permainan telah dimulai, dan kali ini, bukan aku yang akan kalah. Hari-hari berikutnya terasa panjang, tapi bukan karena sakit hati, melainkan karena aku harus berpura-pura tak tahu apapun. Di depan Raka, aku tetap menjadi istri lembut yang menyiapkan sarapan dan menanyakan kabarnya. Namun di belakangnya, aku mulai menyiapkan segalanya dengan tenang. Semua pesan yang dikirimkan kepada Mira, foto-foto mereka di restoran, hingga bukti transfer yang ia lakukan dari rekening bersama kami, semuanya tersimpan rapi di folder rahasia laptopku. Aku ingin memastikan bahwa ketika aku pergi, aku meninggalkan sesuatu yang tak akan mudah ia hapus dari hidupnya. Suatu malam, aku sengaja meminjam ponsel Raka dengan alasan ingin memesan makanan. Saat ia sedang mandi, aku membuka pesan WhatsApp-nya. Di sana, Mira menulis, "Kapan kau benar-benar meninggalkan istrimu? Aku lelah menunggu." Dan Raka membalas, "Sebentar lagi, sayang. Aku hanya butuh waktu untuk mengatur semuanya." Aku menatap layar itu dengan senyum tipis. Rupanya mereka berdua sudah siap memusnahkan pernikahan ini. Baiklah, biarkan saja, karena aku pun sudah menyiapkan akhir yang berbeda. Keesokan paginya, aku berdandan rapi dan pergi ke kantor hukum yang sudah lama menjadi langganan keluargaku. Aku meminta pengacara untuk menyiapkan berkas perceraian atas inisiatifku sendiri. Saat itu, aku merasa ringan, bukan karena kehilangan, tapi karena akhirnya aku bisa menentukan arah hidupku tanpa perlu meminta izin dari pengkhianat. Aku bukan boneka yang bisa ia kendalikan. Aku istri yang sudah cukup lama diam, dan kini saatnya berbicara tanpa kata-kata. Malamnya, Raka menatapku heran karena aku tampak lebih ceria dari biasanya. Ia bertanya, "Ada apa? Kamu tampak berbeda." Aku hanya tersenyum dan menjawab, "Aku baru menyadari sesuatu, bahwa cinta yang dipaksakan hanya akan membusuk." Ia tertawa kecil, tak mengerti maksud ucapanku. Tapi di dalam hatiku, aku tahu, ia akan segera mengerti dengan cara yang menyakitkan. Di kamar, aku menatap wajahku di cermin. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi getar di dada saat memikirkan pengkhianatan itu. Aku sudah selesai menjadi istri yang sabar. Kini, aku adalah wanita yang siap melepas, tapi tidak dengan kehilangan, melainkan dengan kemenangan. Hari itu akhirnya tiba, hari di mana Raka, dengan wajah datar dan tanpa rasa bersalah, mengatakan kata-kata yang mungkin bagi sebagian wanita terdengar menghancurkan. "Aku ingin cerai, Nat." Suaranya tenang, seolah sedang membahas urusan kerja, bukan memutuskan ikatan suci yang dulu ia ucapkan di depan Tuhan. Aku memandangnya lama, bukan dengan air mata, tapi dengan rasa lega. "Kalau itu yang kau mau," jawabku pelan. Tanpa perdebatan, tanpa tangisan. Ia menatapku bingung, mungkin tak menyangka aku akan setenang itu. Sore itu, aku duduk di ruang tamu, menandatangani berkas perceraian yang sudah kupersiapkan lebih dulu. "Aku sudah menyiapkannya," ucapku sambil menyerahkan map berwarna coklat kepadanya. Raka terdiam, lalu tersenyum kecil dengan nada sombong. "Kau menyerah juga akhirnya." Aku membalas senyumnya dengan tatapan dingin. "Bukan menyerah, Raka. Aku hanya tidak mau memungut sesuatu yang sudah dibuang orang lain." Ia terdiam. Kalimat itu mungkin terdengar lembut, tapi isinya tajam seperti pisau. Beberapa minggu kemudian, perceraian kami resmi diputus di pengadilan. Aku melangkah keluar dengan kepala tegak, sementara Raka menatapku tanpa kata. Di matanya ada sedikit keraguan, seolah ia baru menyadari sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Tapi aku tidak peduli lagi. Cincin yang dulu kubanggakan kini kugenggam erat sebelum kulempar ke kolam kecil di depan gedung pengadilan. Ia tenggelam perlahan, seperti cintaku padanya. "Mira,
Si pelakor tampak begitu bangga. Ia menggenggam tangan Raka di depan banyak orang, menunjukkan seolah kemenangan sudah di tangannya. Aku hanya tersenyum dari kejauhan. Biarlah ia menikmati euforia singkatnya. Dalam hidup ini, tidak semua kemenangan berakhir bahagia. Kadang, kemenangan palsu hanyalah awal dari kehancuran yang sesungguhnya. Malamnya, aku menatap langit dari balkon apartemen baruku. Udara terasa lebih segar, seolah beban besar telah terangkat dari dadaku. Selamat menikmati, Mira, bisikku pada bintang-bintang. Kau merebut sesuatu yang memang ingin kubuang. Tapi nanti, kau akan tahu rasanya hidup dengan pria yang bahkan tak bisa setia pada dirinya sendiri. Beberapa bulan setelah perceraian, hidupku berubah drastis. Tak ada lagi teriakan di pagi hari, tak ada lagi air mata yang kutahan di balik senyum palsu. Aku memulai hariku dengan secangkir kopi dan tumpukan agenda bisnis yang menantiku. Butik milikku yang dulu hanya sekadar hobi kini mulai berkembang pesat. Aku bekerja dengan semangat baru, bukan untuk melupakan, tapi untuk membuktikan bahwa aku tak pernah hancur. Sementara itu, dari kabar yang kudengar, Raka dan Mira tampak hidup bahagia. Foto-foto mereka memenuhi media sosial, makan malam mewah, liburan ke Bali, pesta ulang tahun penuh senyum palsu. Tapi aku tahu, semua itu hanya topeng. Raka mungkin mengira aku terluka, padahal aku justru menikmati setiap detik kebebasanku. Aku membiarkan mereka bersama, karena yang kutahu, kebahagiaan yang dicuri tidak akan bertahan lama. Suatu hari, aku bertemu salah satu mantan rekan kerja Raka di sebuah acara bisnis. Ia menatapku kagum, kau makin bersinar, Nat. Tapi, Raka kelihatannya sedang banyak masalah. Aku tersenyum pelan, meneguk minumanku. Masalah adalah guru terbaik, dan dia memang butuh banyak belajar. Aku mengucapkannya ringan, tapi dalam hati, aku tahu roda kehidupan sedang berputar. Pelan-pelan, kabar tentang keretakan hubungan Raka dan Mira mulai terdengar. Mereka sering bertengkar karena uang. Mira menuntut gaya hidup tinggi, sementara karir Raka merosot setelah beberapa klien menarik diri. Lucu, bukan? Wanita yang dulu mengejar kemewahan kini harus hidup dalam bayang-bayang hutang. Dan pria yang dulu meninggalkanku demi kesenangan, kini harus menanggung beban yang ia buat sendiri. Malam itu, aku menatap wajahku di cermin. Tak ada lagi bayangan istri yang tersakiti. Yang kulihat adalah wanita kuat yang berhasil bangkit tanpa membalas secara kasar. Aku tersenyum kecil, berkata pada diri sendiri, biarlah mereka hidup dengan pilihan mereka. Aku tidak perlu menghancurkan siapapun. Cukup menunggu, dan melihat siapa yang akan menyesal lebih dulu. Hidupku kini terasa damai. Kesibukan di butik membuat waktuku penuh dengan hal-hal bermanfaat. Aku tak lagi memikirkan masa lalu, hanya fokus pada masa depan. Di tengah kesibukan itu, seseorang dari masa laluku tiba-tiba muncul, Arsen, sahabat kuliahku dulu, pria yang dulu selalu ada tapi tak pernah sempat jadi milikku. Ia kini sukses memimpin perusahaan ekspor besar, dan tanpa sengaja, menjadi klien untuk kerja sama fashion internasional dengan butikku. Dunia memang punya cara unik mempertemukan dua orang di waktu yang tepat. Saat pertama kali bertemu lagi, Arsen menatapku lama. Kau berubah, Nat. Dulu kau lembut, sekarang kau kuat, tapi tetap hangat. Kalimat itu membuat dadaku bergetar halus. Entah kenapa, di hadapannya, aku merasa aman, sesuatu yang sudah lama tak kurasakan. Kami mulai sering bertemu untuk urusan bisnis, tapi di setiap pertemuan, ada obrolan ringan yang menenangkan, seperti dua jiwa yang perlahan saling mengenal kembali. Suatu malam setelah rapat, Arsen mengajakku makan malam di sebuah restoran tepi danau. Suasana hangat dan musik lembut membuatku lupa sejenak siapa diriku dulu. Aku dengar tentang pernikahanmu, katanya hati-hati. Aku tersenyum. Sudah selesai. Dan aku tak menyesal. Arsen menatapku dengan kagum. Aku bangga padamu, Nat. Tak semua wanita bisa berdiri setegar itu. Kata-katanya sederhana, tapi cukup untuk membuat dinding pertahananku sedikit runtuh.
Sejak malam itu, Arsen menjadi sosok yang perlahan mengisi ruang kosong dalam hatiku. Ia tak mencoba menjadi penyelamat, hanya hadir dengan cara yang tenang. Saat aku bercerita tentang rasa kecewa, ia tak menasihati, hanya mendengarkan. Dan saat aku tertawa, ia menatap dengan pandangan yang membuatku sadar, mungkin, cinta sejati tak datang dengan api dan gejolak, melainkan dengan ketenangan yang menyembuhkan. Di balkon apartemenku, aku menatap langit malam sambil mengingat senyum Arsen. Tuhan, bisikku, mungkin inilah alasannya aku harus melewati semua luka itu. Agar aku tahu bagaimana rasanya dicintai tanpa harus meminta. Untuk pertama kalinya setelah lama hancur, aku merasa siap mencintai lagi, bukan karena butuh seseorang, tapi karena aku telah menemukan diriku sendiri. Di saat hidupku perlahan kembali bersinar, kabar tentang Raka dan Mira mulai beredar luas. Beberapa kenalanku bercerita bahwa rumah tangga mereka tak seindah yang tampak di media sosial. Raka kehilangan banyak proyek setelah reputasinya memburuk karena isu hubungan gelap di kantor lama. Sedangkan Mira, yang dulu haus kemewahan, kini mulai mengeluh karena Raka tak lagi bisa memenuhi semua keinginannya. Aku hanya tersenyum setiap mendengarnya. Inilah hasil dari apa yang dulu mereka perjuangkan mati-matian, cinta yang lahir dari pengkhianatan memang tak akan pernah berumur panjang. Raka mencoba mempertahankan kehidupannya dengan gaya lama. Ia masih berusaha terlihat sukses di depan orang, padahal dalam diam, hutang mulai menumpuk. Mira mulai berubah, sering marah, menuduh Raka pelit, bahkan berani melempar piring saat bertengkar. Dari kabar yang kudengar lewat teman lama, rumah mereka kini lebih sering diwarnai suara ribut daripada tawa. Bahagia yang dulu mereka pamerkan, kini berubah jadi neraka kecil yang mereka ciptakan sendiri. Suatu sore, aku tanpa sengaja melihat mereka di sebuah pusat perbelanjaan. Raka tampak lelah, rambutnya acak-acakan, sedangkan Mira berwajah masam, menenteng banyak belanjaan. Mereka lewat di depanku tanpa menyadari keberadaanku. Aku menatap mereka dari kejauhan, lalu berbisik lirih, "Selamat menikmati kebahagiaanmu, Mira." Ada kepuasan aneh yang kurasakan, bukan karena dendam, tapi karena keadilan hidup sedang bekerja dengan caranya sendiri. Sementara itu, hidupku berjalan semakin baik. Butikku berkembang pesat setelah kerja sama dengan perusahaan Arsen. Aku sering bepergian ke luar negeri untuk urusan bisnis, dan setiap kali, Arsen selalu memastikan aku baik-baik saja. Ia tak pernah memaksakan hubungan kami menjadi apapun, ia hanya hadir, menemani langkahku tumbuh. Semakin hari, aku semakin yakin bahwa kebahagiaan sejati bukanlah milik mereka yang memiliki banyak hal, tapi milik mereka yang tahu cara menghargai kehilangan. Di akhir hari, aku duduk di balkon, menatap langit malam yang mulai gelap. Aku menghela napas panjang, mengingat masa-masa dulu ketika aku hanya menangis setiap malam. Kini, aku hanya tersenyum. Lihatlah, Raka, semua yang kau tinggalkan dulu kini jadi sesuatu yang tak bisa kau beli lagi, ucapku dalam hati. Ya, kebahagiaan yang lahir dari ketulusan memang tak bisa direbut siapapun. Hari itu aku sedang berada di butik, tengah meninjau koleksi baru bersama tim desain. Suasana riuh dan penuh semangat, hingga suara pintu terbuka membuat semua kepala menoleh. Di sana, berdiri seseorang yang tak pernah kukira akan kulihat lagi, Raka. Penampilannya jauh berbeda dari terakhir kali kami bertemu. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan pakaiannya tampak tak terurus. Semua orang terdiam, sementara aku tetap duduk tenang di kursiku. "Kita perlu bicara, Nat," katanya pelan. Aku menatapnya tanpa ekspresi, lalu menjawab, "Aku rasa, tak ada lagi yang perlu dibicarakan." Raka berjalan mendekat, suaranya bergetar. Aku menyesal. Aku salah ninggalin kamu." Kata-katanya menggantung di udara, tapi aku tak merasa apa-apa. Dulu mungkin aku akan menangis mendengarnya, tapi sekarang tidak. Aku hanya menatapnya datar, seperti menatap seseorang yang asing. "Kau menyesal karena kehilangan aku, atau karena hidupmu hancur?" Tanyaku dingin.
Ia terdiam, menunduk. Diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Ia mulai menceritakan bahwa Mira meninggalkannya setelah mengetahui bisnisnya bangkrut. Semua aset dijual, hutang menumpuk, dan teman-teman yang dulu mendukungnya perlahan menjauh. Aku cuma punya kamu, Nat, katanya lirih. Aku tersenyum miring. Kau pernah punya aku, Raka. Tapi kau memilih membuangnya. Dan sekarang, aku sudah bukan milik siapapun. Raka menangis, sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya. Tangannya bergetar saat mencoba menggenggam tanganku, tapi aku menariknya perlahan. Dulu aku memohon padamu agar tidak pergi. Sekarang, aku memohon pada diriku sendiri untuk tidak kembali. Kalimat itu keluar begitu tenang, tapi rasanya tegas dan penuh pembebasan. Raka hanya terdiam, matanya merah, menatapku seperti seseorang yang baru sadar bahwa harta terbesarnya telah benar-benar hilang. Ketika ia pergi, aku menatap pintu yang perlahan tertutup. Ada sedikit sesak di dada, tapi bukan karena masih cinta, hanya karena aku pernah mencintai orang yang begitu tega. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Luka itu memang sempat terbuka lagi, tapi kali ini aku tak berdarah. Aku hanya merasa lebih kuat, lebih yakin, bahwa meninggalkan bukanlah kekalahan, melainkan kemenangan yang tertunda. Beberapa minggu setelah pertemuan tak terduga dengan Raka, kabar tentang Mira kembali terdengar. Wanita itu kini hidup dalam kesulitan. Bisnis kecil yang ia coba bangun gagal total, dan teman-teman sosialitanya perlahan menjauh. Foto-foto glamor di akun media sosialnya menghilang, digantikan dengan unggahan bernada sedih dan penuh sindiran. Dunia yang dulu ia banggakan kini berbalik meninggalkannya. Aku membaca semuanya dengan tenang, tanpa rasa kasihan, tapi juga tanpa kebencian. Hidup sudah cukup adil untuk menanganinya. Suatu siang, saat aku sedang keluar dari butik, seorang wanita berambut kusut menghampiriku. Langkahnya gontai, matanya sembab. Butuh beberapa detik untuk mengenalinya, Mira. Nadia, suaranya bergetar. Aku cuma mau bilang maaf. Aku pikir aku menang waktu itu. Tapi ternyata, aku kehilangan segalanya. Aku menatapnya lama, mencoba mencari sisa kesombongan di wajahnya. Tak ada. Yang kulihat hanya kehancuran yang ia buat sendiri. Aku nggak butuh permintaan maafmu, kataku pelan. Kau hanya merasakan akibat dari perbuatanmu sendiri. Aku tak perlu membalasmu, karena hidupmu sudah cukup melakukannya untukku. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia menunduk, mungkin malu atau menyesal. Aku menatapnya sekali lagi sebelum menambahkan, kau merebut sesuatu yang bahkan sudah tak ingin kumiliki. Kau pikir, aku kalah, padahal aku sedang memberimu beban yang tak sanggup kau tanggung. Mira terisak, tapi aku tetap diam. Aku tak merasa puas, tak juga marah. Yang kurasakan hanyalah kelegaan yang dalam, karena akhirnya aku bisa berdiri di depan orang yang menghancurkanku dulu tanpa sedikit pun ingin melukai balik. Aku sudah melewati fase itu. Kini aku hanya ingin melangkah ke depan, meninggalkan segala luka yang tak lagi penting. Saat Mira pergi dengan langkah gontai, aku menatap punggungnya menghilang di antara keramaian jalan. Hidupmu adalah karma dari pilihanmu, bisikku pelan. Aku menoleh ke arah butikku yang ramai pengunjung, merasa bersyukur karena memilih diam daripada membalas. Karena pada akhirnya, mereka yang berbuat salah akan menyesal, tanpa perlu kita mengotori tangan kita sendiri. Hari-hari berlalu dengan tenang. Butikku semakin sukses, namaku mulai dikenal di kalangan desainer muda, dan hidupku terasa lebih damai dari sebelumnya. Aku tak lagi sibuk memikirkan siapa yang menyakitiku, tapi lebih fokus pada siapa aku yang baru, wanita yang kuat, mandiri, dan bebas dari beban masa lalu. Kadang, kemenangan tak perlu datang dari balas dendam. Ia datang saat kita bisa tersenyum tanpa kepahitan di hati. Suatu sore, aku duduk di balkon rumahku sambil menatap langit jingga. Angin berhembus lembut, membawa aroma hujan yang menenangkan. Dari kejauhan, suara tawa anak-anak terdengar, kehidupan yang sederhana tapi penuh makna. Di momen itu, aku sadar, aku sudah menang.
Bukan karena mereka menderita, tapi karena aku akhirnya bisa hidup tanpa luka. Aku tidak lagi ingin membuat siapapun menyesal. Aku hanya ingin terus melangkah. Teleponku berdering, sebuah pesan dari klien luar negeri yang tertarik bekerja sama denganku. Aku tersenyum. Dunia kini terbuka luas untukku. Siapa sangka, dari puing-puing pengkhianatan, aku justru menemukan versi terbaik dari diriku sendiri. Mungkin memang benar, kadang kita harus kehilangan segalanya dulu agar bisa menemukan arti sebenarnya dari kekuatan. Sementara itu, aku mendengar kabar bahwa Raka mencoba memulai hidup baru di kota lain. Aku tak lagi penasaran, tak juga berharap. Bagiku, masa lalu sudah terkubur dengan tenang. Setiap orang punya pelajaran hidupnya masing-masing, dan aku sudah selesai dengan bagianku. Kemenangan sejati ternyata bukan ketika musuh kita hancur, melainkan ketika kita tak lagi butuh melihatnya hancur untuk merasa damai. Aku menatap langit senja itu dengan hati yang ringan, tersenyum pada diriku sendiri. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku benar-benar bahagia, tanpa siapapun, tanpa balas dendam, hanya dengan kedamaian yang kutemukan sendiri. Beberapa bulan berlalu, dan hidupku terus berjalan dalam ketenangan yang indah. Hingga suatu hari, dalam sebuah acara fashion di Jakarta, aku bertemu dengan seseorang yang sama sekali tak kuduga, Adrian, salah satu investor yang dulu sempat menolak proposal bisnisku. Ia datang menghampiri dengan senyum ramah dan ucapan selamat. Saya harus akui, saya salah menilai waktu itu. Kamu luar biasa, Nadia, katanya sambil menjabat tanganku. Ada ketulusan di matanya yang membuatku merasa nyaman. Pertemuan itu menjadi awal dari serangkaian kebersamaan yang tak direncanakan. Kami sering bertemu membicarakan kerjasama bisnis, tapi perlahan obrolan itu berkembang jadi percakapan ringan tentang hidup dan mimpi. Adrian bukan pria yang berlebihan. Ia tenang, dewasa, dan tahu cara menghargai tanpa mengekang. Bersamanya, aku merasa tak perlu menjadi siapapun selain diriku sendiri. Tak ada bayangan masa lalu, tak ada luka yang harus disembunyikan. Suatu malam setelah presentasi koleksi terbaruku, kami duduk berdua di tepi kolam hotel. Suasana sunyi, hanya cahaya lampu dan suara air yang menenangkan. Adrian menatapku lama, lalu berkata, "Kau tahu, aku suka caramu berdamai dengan masa lalu. Aku ingin jadi bagian dari masa depanmu, kalau kau izinkan." Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena aku tahu kali ini rasanya berbeda. Tidak terburu-buru, tidak juga menuntut, hanya ketulusan yang datang dengan waktu. Aku tersenyum pelan. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayangan luka, Adrian. Tapi mungkin, sudah waktunya kubuka hatiku lagi. Ia menggenggam tanganku lembut, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tak merasa takut untuk jatuh cinta. Rasanya seperti menemukan rumah setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Malam itu aku sadar, hidup memang selalu punya cara mengejutkan kita. Ketika aku berhenti mencari cinta, justru cinta yang menemukanku. Dan kali ini, bukan untuk menyembuhkan luka, tapi untuk menemani perjalanan baru, perjalanan menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Setahun kemudian, hidupku berubah sepenuhnya. Butikku kini membuka cabang di luar negeri, dan aku resmi bertunangan dengan Adrian. Hubungan kami tumbuh dari kepercayaan dan ketulusan, bukan dari rasa ingin memiliki. Di hari pertunangan itu, banyak orang datang memberi selamat. Namun di antara keramaian, aku melihat dua sosok yang dulu pernah mengisi hidupku dengan luka, Raka dan Mira. Mereka berdiri di kejauhan, menatapku dengan mata yang sulit dijelaskan. Antara sesal dan kehilangan, Raka tampak lebih tua dari usianya, sementara Mira berdiri di sisinya tanpa senyum. Aku tahu kabar tentang mereka, bisnisnya gagal total, rumah mereka dijual, dan hubungan mereka sering dihantam pertengkaran. Kini, mereka datang bukan untuk membuat onar, tapi mungkin untuk melihat kenyataan yang dulu mereka remehkan, bahwa aku, wanita yang mereka hancurkan, kini berdiri jauh lebih tinggi dari yang pernah mereka bayangkan.
Ketika acara usai, Raka mendekat dengan langkah berat. Kau bahagia sekarang, ya? Tanyanya lirih. Aku tersenyum lembut. Ya, sangat bahagia. Ia mengangguk pelan, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku menyesal, Nat. Semua yang kulakukan dulu, salah. Aku menatapnya tenang, lalu menjawab, penyesalan memang datang belakangan, Rak. Kalau datang di awal, namanya pilihan. Kalimat itu cukup untuk mengakhiri semuanya tanpa kebencian. Aku menggandeng tangan Adrian, melangkah pergi dengan hati yang benar-benar damai. Tak ada dendam, tak ada luka. Hanya rasa syukur karena aku akhirnya menang, bukan dengan balas dendam, tapi dengan cara hidupku sendiri. Aku membiarkan pelakor merebut suamiku dulu, karena aku tahu, apa yang bukan untukku tak akan pernah menjadi milikku. Dan lihatlah sekarang, siapa yang akhirnya menyesal. Di bawah langit malam yang dipenuhi bintang, aku menatap masa depanku dengan senyum bahagia. Hidup memang tidak selalu adil, tapi Tuhan selalu tahu kapan harus memulihkan yang hancur. Aku sudah melalui badai, dan kini aku berdiri di pelangi yang kupilih sendiri. Akhirnya, inilah aku, wanita yang pernah disakiti, tapi kini menjadi bukti bahwa melepaskan bukan kekalahan, melainkan cara paling elegan untuk menang. Dan begitulah akhir dari kisah ini. Terkadang, membiarkan sesuatu pergi bukan berarti kita kalah. Justru di sanalah kemenangan sejati dimulai. Karena saat kita berhenti membalas dan memilih untuk melangkah, hidup akan menunjukkan siapa yang benar-benar menyesal. Nadia telah membuktikan bahwa kekuatan sejati seorang wanita bukan pada dendam, tapi pada kemampuannya untuk bangkit dan mencintai dirinya sendiri. Ingatlah, yang direbut belum tentu hilang, dan yang hilang belum tentu bukan kemenangan. Terima kasih sudah menyaksikan kisah ini di Gemitelling. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tak ketinggalan kisah penuh makna berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Hanya di Gemitelling, tempat di mana setiap luka berubah menjadi kekuatan.